Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 24, pertemuan ke-24. Kita lanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Dinamika Gerak Lurus. Kita bahas soal yang pertama untuk pertemuan kali ini. Sebuah balok M selalu menempel di dinding balok bermassa 4M. Ini menempel pada yang 4M selalu disebabkan oleh gaya gesek statis, ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Balok bermassa 4M didorong, ya. Didorong oleh gaya F yang cukup besar agar gabungan balok dipercepat melalui meja dengan percepatan A. Ini mejanya, ya. Misalkan μs sebagai koefisien gesek statis antara dua balok dan μk adalah koefisien gesek kinetis antara meja dan balok 4M yang ini. Berapakah nilai minimum percepatan A yang mungkin supaya balok bermassa M tidak meluncur di permukaan balok 4M? Berapa gaya yang dibutuhkan untuk menyebabkan percepatan ini? Ya. Kita bahas bersama-sama. Inilah yang diketahui dalam soal besaran-besaran yang terkait. Ya. Pertanyaan yang A, nilai percepatan minimum, ya, agar balok tidak meluncur turun. Yang B, gaya yang dibutuhkan agar A minimum terpenuhi. Kita bahas bersama-sama. Soal yang A minimumnya berapa supaya balok M, ya, balok bermassa M tidak meluncur. Ini gaya-gaya yang bekerja, ya, pada kedua benda. Ada gaya untuk mendorong cukup besar supaya ini bergabung, tetap baloknya bergabung, ya. Maka gaya fiktif yang bisa menyebabkan atau gaya ini adalah gaya normal boleh, ya, yang bisa membuat bahwa 4M dengan M tetap bergabung. Maka sekarang kita lihat pada gaya-gaya yang bekerja pada balok M saja dulu, ya. Maka kita ambil pada arah vertikal, ya, bahwa Fs itu sama dengan Mg. Fs dikurangi Mg sama dengan 0, maka μs dikalikan dengan N sama dengan Mg. Ini adalah persamaan gaya gesek statisnya. Kemudian gaya normalnya, ya, yang untuk membuat bergabung, tetap bersentuhan adalah Mg dibagi dengan μs. Ini pada arah vertikal. Kemudian arah horizontal, ya, arah horizontal adalah N dengan A, ya, percepatan dengan gaya normalnya, maka N sama dengan M dikalikan dengan A. N-nya sudah ada, maka Mg dibagi μs sama dengan M dikalikan dengan A. Sehingga percepatannya bahwa A minimumnya itu harus sama dengan G dibagi dengan μs. Jadi kita lihat di sini, ya. μs itu sama dengan Mg, ya. Tetapi dengan arah, ya, dengan didorong dengan arah mendatar ke sumbu X, maka A minimumnya harus sama dengan G dibagi dengan μs.
Sekarang kita lihat pada benda 4M. Ya, maka F-nya berapa agar A minimum terpenuhi. Sekarang kita ambil pada gerak balok M. Ya, sehingga ya, gaya normal meja terhadap balok M ya, itu sama saja N pada M ya, itu dikurangi 4mg. Dikurangi dengan 4mg ya. Dikurangi Fs ya, sama dengan 0. Kita lihat ya. Ini N, kemudian ada 4mg dikurangi Fs sama dengan 0. Ini pada benda M ya. Maka dengan demikian persamaannya adalah N pada M besar sama dengan 4G ditambah dengan MG. Ini. Maka dengan demikian ya, NM-nya sama dengan 5mg. Ya. Jadi 4M ini menanggung beban M, maka menjadi 5mg ya. Itu caranya kita mengambil bahwa gaya normal yang bersentuhan pada benda adalah 5mg untuk benda 4M ya. Maka F-nya ini F ya, berlawanan dengan FK ya, berlawanan dengan N ya, sama dengan M dikalikan dengan A minimumnya yang ini ya. Maka dengan demikian F itu dikurangi 5 ya. 5 mu kmg berarti mu k dikalikan dengan nm ya. Maka 5 mu kmg dikurangi n-nya ini. Mu g dibagi dengan mu s ya, sama dengan ini. A minimumnya adalah masanya 5 dikalikan m, g dibagi dengan mu s di sini ya. Maka kita harus bisa mengambil faktornya. Ini dipindah ke kanan menjadi positif, maka menjadi 6. 6 mg dibagi mu s kan itu ya. Maka dengan demikian F-nya sama dengan ini berdiri sendiri, maka 5 mu k ditambah dengan 6 dibagi dengan mu s. Maka persamaan inilah yang kita inginkan, sehingga ya, kalau kita samakan penyebutnya, maka F sama dengan mu G sama dengan mg dibagi mu s dikalikan 5 mu k mu s mu k ditambah dengan 6 ya. Ini disamakan penyebutnya ya. Maka bisa diambil bahwa mg dibagi dengan mu s perkalian dari 5 mu s kali mu k ditambah dengan 6. Maka kesimpulannya gaya yang diperbolehkan ini adalah rumus siapa? Rumus dari mg dibagi dengan mu s. Maka F sama dengan N perkalian dari mu s ya, dikalikan mu k ditambah dengan 6. Inilah yang kita inginkan pada persoalan yang B kan itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi sudah ketemu pada balok M kecil, pada balok bermassa M, kemudian kita cari pada balok bermassa 4M. Ya, jadi NM ini ya, itu akan mengambil negatif 4mg. Ya, negatif 4mg dikurangi Fs. Ya, dikurangi dengan Fs. Ya. Ini yang bersentuhan ya. Kemudian itu sama saja jadinya ya. Nah, itu yang kita inginkan ya. Jadi ini ya, N yang di sini ya, itu berlawanan dengan Fs-nya. Nah, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Dua balok siku identik bermassa M ini ya. Siku bermassa M diletakkan saling berhadapan di atas lantai kasar. Berarti ini ada gaya gesekan di sini.
Sebuah kubus bermassa M diletakkan di atas kedua ganjal seperti pada gambar. Ini sebagai ganjalan ya, sebagai ganjalan. Maka dengan demikian di atas kedua ganjal seperti pada gambar. Asumsikan bahwa tidak ada gesekan antara balok dan ganjal, tetapi koefisien gesek statisnya lebih kecil dari 1. Antara ganjal dan lantai ya. Asumsikan demikian. Berapa massa M terbesar agar kedua balok tetap diam? Ya, ini berapa massanya agar ini ganjalnya tetap diam? Kita bahas bersama-sama. Berapa km-nya agar kedua balok identik tetap diam? Yang ini tetap diam. Walaupun dengan koefisien gesek statisnya kurang dari 1. Inilah gaya-gaya yang bekerja. Titik sudut pada balok M sebelah kanan, ya, maka gaya normalnya adalah berimpitan atau searah dengan diagonalnya. Ya. Ini juga searah dengan diagonalnya. Maka dengan demikian ya, yang berhadapan dengan sudutnya adalah n cos theta. Ini juga n cos theta. Kalau diambil posisi dari siku identik ganjalnya ini bahwa kalau M-nya turun maka salah satunya berjalan ke kanan, salah satunya akan berjalan ke kiri. Ya. Maka diambil salah satu berjalan ke kanan ya. Kemudian gaya beratnya tetap sama mengarah ke pusat bumi, yaitu M dikalikan dengan G. Maka inilah yang kita inginkan, sehingga ya kalau balok itu turun maka ya segitiga dua ganjal ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri, maka ada n sin theta, juga ada n sin theta yang saling berlawanan arah. Maka dengan demikian keseluruhan yang dilakukan ya pada gaya normal itu yang ke atas maka memiliki tanggungan terhadap siapa? Terhadap M dan M sebagai massa ganjal keduanya. Persamaan gerak pada balok M. Ya. Maka pada sumbu Y adalah siapa? Ini N cos theta, ini N cos theta, ini MG ya. Maka dengan demikian N cos theta ditambah N cos theta sama dengan MG ya. Maka dengan demikian 2N cos theta sama dengan MG. Sehingga gaya normalnya sama dengan MG dibagi dengan 2 cos theta. Ini pada baloknya ya. Jadi gaya normalnya adalah MG dibagi 2 cos theta. Karena ini apa? Mengikuti diagonal pada titik sudut masing-masing yang bersentuhan pada balok. Kita lanjutkan. Pada sumbu X. Pada sumbu X yang ini. Maka ya, pada sumbu X-nya adalah N ya. N pada M dikurangi MG ya. Dikurangi MG ya, dikurangi dengan S cos theta, S cos theta ya. N cos theta sama dengan 0 ya. Sehingga NM sama dengan MG ya, ditambah dengan ini N-nya. N sama dengan MG 2 cos theta dikalikan dengan cos theta. Ini yang kita inginkan pada ya. Maka dengan demikian ya, NM-nya sama dengan MG ya, ditambah dengan MG dibagi dengan 2. Cos theta bagi cos theta adalah 1.
Ini mohon dimaafkan pada sumbu Y ya, bukan sumbu X ya. Pada sumbu Y yang ini. NM-nya ya. Pada salah satu ganjalnya ya. Maaf, ini mohon dimaafkan pada sumbu Y ya. Maka dengan demikian, ini adalah gaya normal pada meja untuk menahan ya ganjal dari salah satunya, dari salah satu ganjal yang dilakukan. Kita lanjutkan. Gambarnya kita ulangi kembali untuk mengetahui arah-arah gaya yang bekerja. Percepatan searah sumbu X. Nah, ya baru betul. Tadi sumbu Y seharusnya. Mohon dimaafkan tadi. Maka ini N sin theta, ini N sin theta. Maka dengan demikian, N sin theta, ya, kalau kita mengambil N sin theta ke arah kiri, maka gaya gesekannya ke arah kanan. Sama saja. Ya. Maka dengan demikian, percepatan searah sumbu X adalah N sin theta dikurangi gaya gesekan statis sama dengan 0. Maka N sin theta itu sama dengan mu S dikalikan dengan NM. Karena gaya gesekannya adalah sentuhan dari M ganjalnya pada masing-masing itu. Ya, yang memiliki sudut theta. Sehingga N-nya sama dengan MG 2 cos theta. Tadi sudah ketemu, maka dengan demikian MG dibagi 2 cos theta dikalikan dengan sin theta sama dengan mu S dikalikan dengan NM. Ya, gaya normal pada meja. Ya, maka syarat yang harus dilakukan, balok M agar tetap diam, gaya normal pada M besar harus lebih kecil. Supaya tidak turun, gaya normal di sini, ya, N cos theta-nya ini harus lebih kecil atau sama dengan gaya gesekan statis maksimumnya. Jadi masuk akal kalau ini terlalu berat, maka apa? Dua ganjal ini akan bergeser. Syaratnya supaya tetap diam. Maka dengan demikian, ya, NM-nya tadi sudah ketemu sama dengan gaya normal pada meja adalah MG ditambah MG dibagi 2. Dimasukkan sini, ya. Maka, ya, dengan demikian nanti kita masukkan semuanya, ya. Jadi N sin theta, ya, gaya untuk mengganjal, ya, itu harus lebih kecil atau sama dengan mu S dikalikan dengan NM yang ini. Ya, harus lebih kecil. Maka dengan demikian, nah, baru dimasukkan. Ya, MG dibagi 2 cos theta dikalikan dengan sin theta, mu S dikalikan NM yang ini. Ya, MG ditambah MG dibagi dengan 2. Maka dengan demikian, ya, sin theta dibagi cos theta adalah tangen theta. Nah, itu. Ya, tangen theta. Maka dengan demikian, ya, lebih kecil atau sama dengan, ya, mu S dikalikan MG, kan itu. Mu S dikalikan MG itu ditambah dengan mu S M besar G dibagi dengan 2. Ya. Kita kumpulkan yang dengan M besar, ya, maka ini hasilnya, ya, kalau kita kalikan 2 setelah dikalikan semuanya ini, maka menjadi M tangen theta, ya. Maka ini diambil mu S-nya di sini. Mu S MG dibagi 2. Ya. G dibagi G1, maka M perkalian dari tangen theta dikurangi mu S, ya, lebih kecil atau sama dengan 2 mu S dikalikan dengan M. Ini dikalikan 2, ya, karena tadi dibagi 2 semua. Dikalikan 2 maka menjadi 2 mu S, ya. 2 mu S dikalikan dengan M. Sehingga besar M-nya harus lebih kecil dari 2 mu S dikalikan dengan M
dibagi dengan tangen theta dikurangi dengan mu S. Itulah yang diinginkan ya pada persoalan ini ya. Artinya kalau ini lebih besar daripada gaya ya, gaya n sin theta, berarti tidak berlaku, maka tetap bergerak ke bawah, bergeser kedua ganjalnya ya. Maka dengan demikian ini semuanya dikalikan 2, maka 2 mu S mg ya. 2 mu S M besar G dibagi 2, maka mu S M besar G. Ini. Kemudian G dibagi G adalah 1. Sehingga M perkalian tangen theta dikurangi mu S sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan 2 mu S dikalikan dengan M. Ini kesimpulannya. Maka tetanya sama dengan tetanya itu sama dengan 45 derajat. Ini namanya segitiga ya. Pada ganjal itu 45 derajat ya. Supaya tujuannya tangen theta sama dengan 1. Maka M-nya sama dengan berapa? Maka M besar lebih kecil atau sama dengan 2 mu S M dibagi ya, tangen theta 45 dikurangi mu S. Tangen 45 1, maka M sama dengan 2 mu S M ya, lebih kecil atau sama dengan 2 mu S M dibagi 1 dikurangi dengan mu S. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 2. Jadi sangat mungkin kalau sudutnya 45 derajat ya, yang penting balok ini tidak boleh ya, turun dengan syarat ya, bahwa n sin theta harus lebih besar dari gaya gesekannya ya, atau kebalikannya ya boleh. Nah, jadi itulah yang dapat dibicarakan pada soal nomor 1 dengan nomor 2 ya. Sudah kita bicarakan bersama-sama. Semoga kita dapat memahami ya, dan dapat menyelesaikan OSN fisika pada dinamika gerak lurus ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.